Jadi FEBU ini kan apa? Lingkungan yang kapitalis kalau bisa dibilang. Lingkungan kapitalis, liberal, yang isinya rasional semua. Muncullah bisnis Islam di tengah itu sebagai oase. Setelah masuk bisnis Islam, wah gue dapet supply sisi lain, berbagai perspektif dari atas yang benar-benar bermanfaat buat hidup gue. Islam itu sendiri. Zulfan Rasita, dari panggilan bebas sih, suka-suka masing-masing. Di HK Zulfan, kalau mau Ustaz Latif Hanif. Di kuliah juga gue memperkenalkan dia sebagai Hanif. Walaupun banyak juga panggil Jul. Mahasiswa bisnis Islam di Universitas Indonesia. Oke. Yang nggak lupa lulusan Husnul Khotimah. Jalur anak pondok tuh ketinggalan tentang googling gitu. Teknologi. Iya, orang-orang luar bisa googling gitu kan, kita ya agak kurang. Ya, oke, pada saat itu gue belum kenal, gue gak peduli UI sama sekali. Pada saat itu otak gue kuliah Bandung. Emang gue pada dasarnya kuliah bukan, gue dalam kuliah nggak memperhatikan prospek sama sekali. Pada saat itu sampai hari ini juga sih. Jadi kan orang rata-rata prospeknya apa, gue nggak peduli sama sekali itu. Karena gue emang tertanam buat usaha gitu setelah ini. Jadi gue nggak peduli dan emang nggak mau jadi pekerja juga. Jadi gue pengen usaha, gue cari jurusan apa nih yang menunjang gitu. Dulu arahnya ke bisnis. Tadinya gue pengen psikologi atau ilmu komunikasi. Habis bilang ke Umi, katanya teman-teman Umi yang masuk ke situ nggak ada tuh yang jadi bisnis, pada kerja semua. Ya udahlah bisnis aja. Tadinya kan mikir kerja usaha ngebangun tim. Wah, psikologi kayaknya enak nih, kenal orang gitu. Oh, berarti emang tujuan lu tuh satu titik tuh pengen usaha, lu mau bangun usaha gitu. Tuh. Di founder apa gitu. Betul. Ini dia, di bisnis Islam ini gue dapet tujuan gue tadinya kan buat itu ya. Tujuan awal gue ketika belum masuk. Setelah masuk bisnis Islam, wah gue dapet supply sisi lain, berbagai perspektif dari atas yang benar-benar bermanfaat buat hidup gue. Contohnya? Islam itu sendiri. Semenjak masuk bisnis Islam ini gue nggak lagi mengenal Islam sebagai hal haram, sebagai dosa dan pahala, nggak lagi surga neraka. Semenjak masuk, setelah belajar, jadi FEBU ini kan lingkungan yang kapitalis kalau bisa dibilang. Lingkungan kapitalis, liberal, yang isinya rasional semua. Muncullah bisnis Islam di tengah itu sebagai oase. Sejarah berdirinya pun susah gitu. Dan ya karena lingkungannya seperti itu, orang-orang di situ rasional semua. Dan itu yang jadi menarik, gimana bisnis Islam bisa berdiri. Para pendirinya ini, para foundernya, kepala-kepala jurusan ini membawa Islam dengan pendekatan yang rasional. Itu yang gue dapet di bisnis Islam di UI ini. Jadi gue nggak lagi mengenal Islam sebagai hal haram. Gue mengenal Islam bahwa Islam ini benar-benar agama yang bener parah. Kalau diterapin di segala aspek, bener-bener berguna banget. Gue belajar dari sisi ekonominya. Dulu kan gue tahu ekonomi riba haram. Gue belajar ekonomi Islam, cuy, di haramnya riba itu esensinya luas banget gitu. Gue baru belajar di situ dan gue makin lama belajar. Ada usul fikih juga dalam situ. Di bisnis. Pas di HK kan gue belajar usul fikih qawaid ya, ada qawaid Ustaz Syafi'i. Cuman bahasa Arab iya ngapalin ya. Masuk situ baru gue sedalam ini gitu sebenarnya. Jadi kan masih luas ya dibandingin apa yang dipelajarin di SMA. Betul, walaupun justru gue lebih karena pendekatan rasional di FEB itu gue mendapatkan Islam yang benar-benar esensial, semua semua ajarannya. Jadi gue hari ini ada di kondisi dimana gue berislam tuh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya bukan karena hitung-hitungan dosa-dosa lagi. Gue benar-benar merasa ini jalan yang benar. Gue merasa butuh. Itu emang utama yang gue dapet. Lo ada kayak contoh dalam kuliah tuh ada, ini gue pelajarin matkul ini nih yang bisa bikin gue begini gitu. Oke. Gue sebelumnya gue sebelumnya tahu bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Gue tahu Islam semua yang mau kebaikan. Cuman gue nggak menyadari kebaikan itu di mana. Jadi gue cuman perintah ini gue jalanin tanpa tahu kebaikannya apa. Semenjak masuk dengan pendekatan rasio itu, gue dapet esensinya itu seluas itu. Dan kemudian dalam agama banyak lah yang nggak ada nyampe di otak ya. Karena itu gue jadi sadar bahwa apapun perintahnya, walaupun gak masuk di otak gue, cuma gue belum tahu aja, intinya pasti bagus. Amin wa ta'ala gitu. Karena itu juga
Dia ada yang nanya 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama, beda yang paling membedakan antara bisnis biasa dan Islam itu apa kak? Di letak rasional itu nggak sih? Iya, betul. Kalau bahasa kitanya world view. Apa tuh? World view itu bagaimana kita memandang dunia dalam ada matkul gue ada filosofi, etika, tasawuf dan ekonomi Islam. Wah, dari situ dapat banyak juga tuh. Ya kalau ekonomi cuma tentang dunia gampangnya. Jadi kan alam ada banyak kalau yang kita tahu. Ekonomi biasa, rasio biasa itu cuman dunia aja. Sedangkan kalau kita mulai dari alam ruh sampai ke hari pembalasan nanti itu diperhitungkan semuanya. Pertanyaan kedua, Tadi apa ya? lebih ribet hitung-hitungan bisnis Islam atau bisnis biasa kak? Siapa yang nanya? Privasi dia. Oke. Lebih susah yang Islam karena ada tambahan-tambahan lain, Pak. Kalau bisnis cuman ngomongin untung rugi, di bisnis Islam kita ngomongin zakat. Terus kalau lu masuk ke ekonomi itu ada kurva supply and demand, terus segala macam. Gue juga nggak dalam banget ya. Itu lebih dalam di ekonomi Islam ya. Gue kan bisnis Islam tuh manajemen. Basisnya itu manajemen. Cuman dengan bumbu keislaman itu. Jadi nggak begitu mendalami ilmu ekonomi ya. Cuman gue dengar di kurva tuh ada variabel-variabel tambahan, variabel maslahah lah. Kemudian variabel ya emang lebih ribet. Terus kalau tapi kalau di akuntansinya lebih gampang. Akuntansi bisnis Islam? Iya, ada akuntansi Islam. Akuntansinya lebih gampang karena kita nggak ada riba. Oh iya. Jadi dicoret tuh. Plak nggak ada. Kalau akuntansi biasa kan, akuntansi itu kan balance ya antara neraca harus balance, dan di situ manajemen keuangan, matkul lain itu tuh pasti ada aja yang namanya kupon tuh hutang modal usaha segini, kemudian di hari berikut diganti sekian, terus ngitung jangka waktunya, ngitung juga persenannya. Nah kalau di Islam nggak ada, itu dihapus jadi lebih mudah kalau di akuntansi, cuman kalau secara ilmu ekonomi lebih luas kayaknya lebih susah dihitung-hitungan. Kedepan kan lu bakal jadi pedagang, ya kan? Pedagang nggak harus kuliah gitu. Ya menurut gue dia cukup sukses gitu, walaupun kadar sukses setiap orang kan beda-beda ya. Gue pengen sukses seperti ini, pengen sukses seperti itu gitu. Tapi menurut gue ya untuk ukuran dia cukup sukses gitu. Gimana menurut? Oke. Ya betul tadi ya kalau ditarik lagi, gue kuliah mencari yang menunjang. Gue bener-bener nggak mau kuliah cuman buat kuliah doang ya. Gue tujuan dulu apa, terus apa nih yang menunjang. Makanya sempat gue pengen psikologi gitu kan. Terus akhirnya setelah ini nyambung lah, masuklah ke bisnis lah ya, habis ngobrol sama ortu segala macam. Karena yang memang benar-benar linear sebenarnya itu gitu. Terus gue masuk dan memang ngomongin tujuan, apakah di kuliah gue mendapatkan apa yang gue mau gitu ya. Iya, lagi-lagi gue beruntung di bisnis Islam. Yang gue dapetin jauh lebih dari itu, jauh lebih besar dari itu. Terus di luar itu, di kuliah lu ketemu orang-orang yang satu pemikiran dengan lu. Itu sih yang menurut gue menurut gue sangat berguna. Tapi justru menurut gue ketika lu kuliah tuh lu bakal ketemu orang yang mikirnya macam-macam gitu, A, B, C, D. Iya. Soalnya gue terbiasa kayak misal pas SMA, ya gue terbiasa hidup dengan orang-orang yang berpikir seperti gue gitu kan. Jadi gue bisa dibilang pola pikir gue tuh hampir biner gitu. Setiap orang punya perspektif yang beda gitu. Enggak. Iya, cara pandang, pola pikir ya, cuman punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Gue di sekolah bisnis artinya semua arahnya secara mudahnya semuanya pengen berbisnis dong. Gitu kan. Nah, itu yang jadi suatu nilai tambah. Lu hidup sendiri, lu berdagang sendiri dan berdagang bersama-sama, punya perbandingan terhadap bentuk-bentuk usaha. Punya perbandingan orang lain punya usaha sini, orang lain usaha ini, orang lain punya modal sekian. Nah, di situ lah di kuliah bisa didapetin kenalan itu menurut gua. Tapi berarti gua malah ngeliatnya kayak manajemen bisnis itu mirip kayak politik ya, dengan tujuan yang sama tapi pola pikir yang beda. Jadi mereka punya caranya sendiri-sendiri untuk berdagang gitu. Iya nggak sih? Iya. Mirip politik jadi. Iya. Yang ngebedain politik itu kan nyari kekuasaan. Iya, beda di ranah tujuannya. Iya. Politik itu kan harus ada satu yang menang. Kalau kita nggak harus ada satu yang menang. Kita bisa menang bareng-bareng gitu kalau bisnis. Tapi lu ngerasa kayak sucks gak sih lu?
Hah? Kayak bisnis ya, lu seharian lu hitung-hitungan gitu, terus kayak jadi gue capek banget kuliah kayak gini ngitung mulu tiap hari ngitung. Itu atau kayak gue udah 6 tahun belajar usul fikih, terus kuliah gue belajar usul fikih lagi gitu. Atau lu pengen kayak gue pengen nyobain yang lain dah gitu rasanya. Iya. Ya muncul kebosanan gitu pernah gak sih? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Kok bisa? Karena ya emang ya hidup emang gue capek lah. Hidup gue capek, hidup emang iya bener lah, hidup emang capek. Gak tau yang gue pahami ya gitu ya, hidup gue capek. Kalau Andrew Tate gitu kan. Kalau Andrew Tate gimana dia bisa jadi miliarder adalah karena bekerja gitu. Karena capek. Karena dia cuman pokoknya kegiatan dia cuman kerja ataupun tidur. Nggak ada tuh waktu yang kebuang. Nggak lu, ya gue Piala Dunia aja nonton tiap malam. Itu kurang buang-buang waktu apa coba? Piala Dunia kan itu waktu kosong lu. Atau tidur lu yang Ya kan tidurnya kan digeser ke siang ntar. Kebuang juga jadi nggak bisa kerja. Iya. Ya kalau malamnya nonton dia tidur siang. Siangnya tadinya bisa kerja, ya tetap aja dong ada yang kebuang. Pasti ada sih. Ada, cuman ya gitu, cuman ya dengan ya nonton bola aja biasanya. Nonton bola aja. Terus sama aja sih. Lu cerita dong Sama tentang lu pernah ngerasa struggle gak? Ngerasa kayak